Tidak hanya sekedar Kristen yang hanya Kristen kelihatannya. Tidak hanya berucap dalam nama Yesus. Tidak hanya berucap Tuhan tolong. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Hari ini Bapak Ibu, kita ada lagi di perayaan bulan budaya oleh Gereja Masih Injili di Timor. Dalam kalender gerejawi kita pada bulan Mei ini, Gemit menetapkannya sebagai bulan budaya. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita Nusa Tenggara Timur ini tentu adalah wilayah yang memiliki keanekaragaman suku, etnis, budaya dan bahasa. Dan kekristenan hidup di tengah-tengah kemajemukan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimanakah kita memaknai dan kita menghidupi iman dan percaya kita tersebut di tengah-tengah keberaneka-ragaman negeri yang kita cintai. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah iman itu hanya menjadi sebuah pengakuan di mulut? Hanya sebatas itu? Dia tidak berdampak dalam kehidupan kita secara pribadi, termasuk juga berdampak kepada orang lain. Apakah kehidupan beriman kita hanya sebatas tahap itu? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman tidak sekedar percaya. Beriman berarti kita mempercayakan dan kita mempersembahkan hidup kepada pribadi yang kita imani itu. Begitu juga beriman kepada Kristus. Apapun kondisi dan kenyataan kehidupan kita, iman itu harus dipelihara dan kita harus memegang teguh. Kita pegang dia kuat-kuat. Kita pegang dia erat. Tetapi di sisi lain tidak sebatas di situ, kita juga harus bersaksi. Kita juga harus berkarya. Jadi dengan kata lain, Bapak Mama beriman, kita juga melakukan apa yang dilakukan Yesus, memberitahukan perbuatan besar dari Allah. Jadi semakin kita kenal cinta kasih, semakin kita kenal Tuhan Allah, semakin kita menularkan cinta kasih, menyebarkan virus berkat, kebaikan, keselamatan bagi banyak orang. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus batu penjuru bagi bangunan. Itu tema perenungan kita di awal bulan budaya saat ini. Dan bagian Alkitab yang kita baca saat ini merupakan ajakan kepada jemaat untuk berpegang pada karunia kelahiran kembali yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka harus berpegang pada pengharapan di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit yang mereka hadapi sebagai pengikut Kristus. Harus tetap berpegang teguh pada itu. Jadi kalau kita mau melihat pertama Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10, kita dapat membagi bagian Alkitab ini. Yang pertama, dia bilang, buanglah cara hidup yang lama. Jadilah seperti bayi yang selalu ingin air susu. Datanglah kepada Yesus sang batu penjuru. Dan jemaat dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Bapak Mama, ayat yang pertama itu mengajak jemaat untuk meninggalkan kehidupan yang penuh kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kejahatan itu kalau dari kata aslinya itu berarti keinginan yang buruk untuk melukai. Kakia di bahasa Yunani. Kemarahan yang luar biasa. Dan sikap tidak malu melanggar hukum. Itu kejahatan.
Kalau tipu muslihat itu dia mengartikan sebagai kejahatan mulai melalui kata-kata penipuan. Kata-kata penipuan, ketidakjujuran, kebohongan, akal bulus dan tipu muslihat. Kemunafikan, orang bilang hipokrit. Dari kata hipokrisis bahasa Yunani. Pura-pura, penipuan. Kedengkian yang berarti iri. Fitnah yang berarti kata-kata jahat. Dan Bapak Mama, ini daftar yang dibuat oleh pertama Petrus pasal 2 ayat 1 ini sebenarnya mau menyodorkan kepada kita tentang kenyataan kehidupan jemaat saat itu. Supaya mereka kasih tinggal mereka pencara hidup lama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah dengan meninggalkan cara hidup yang lama kehidupan mereka akan menjadi baik-baik saja? Tentu Bapak Mama, tantangan akan datang dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melepaskan segala sesuatu itu, Bapak Mama, justru mereka akan menghadapi berbagai fitnah dan penganiayaan. Untuk itu jemaat ini yang menjadi sasaran pertama Petrus pasal 2 ini, mereka dipersiapkan supaya kalau terjadi hal yang buruk dari pertobatan mereka, mereka menjadi kuat. Mereka harus merenung kembali bagaimana baiknya Tuhan ketika perjalanan hidup mereka. Dan kalau sudah merasakan kebaikan Tuhan, mesti ditunjukkan melalui sikap hidup yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Pertama Petrus bilang kalau sudah rasakan kebaikan Tuhan, itu jadilah seperti bayi yang selalu ingin air susu. Ya kan Bapak Mama, kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan itu kita tidak mau jauh dari itu. Kita ingin selalu dekat dengan Tuhan. Kita rindu bersama Tuhan. Yesus adalah batu penjuru. Petrus mengingatkan itu. Situasi dan keadaan apapun, Kristus batu penjuru. Bapak Mama, batu penjuru itu dalam konstruksi bangunan, dalam gedung dan bangunan-bangunan rumah, batu penjuru itu titik pusat dari seluruh bangunan tersebut. Jadi, seluruh bangunan itu ditentukan oleh batu penjuru itu. Batu yang pertama yang diletakkan dalam bangunan sebagai fondasi. Pada zaman dulu Bapak Mama, orang yang hendak membangun satu bangunan itu dia harus letakkan batu utama sebagai batu penjuru di pojok sebuah gedung. Dan batu itu adalah batu yang besar, batu yang kokoh, batu yang kuat, bentuknya rapi, dan dia jadi dasar dari semua batu yang lain yang diletak. Kalau dia sudah diletakkan, maka semua batu akan berpusat padanya. Bangunan akan dibuat dan mengacu pada batu yang kokoh itu. Batu itu akan tegak berdiri di dalam dasar bangunan. Dan dia akan memikul beban keseluruhan bangunan selama mungkin. Ketika bangunan itu mengalami berbagai terpaan, hujan, badai, angin, bangunan itu tidak jadi roboh, rusak dan hancur. Karena batu penjuru itu batu yang kokoh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Begitulah hidup setiap orang Kristen. Hidup kita harus kita arahkan, kita pusatkan dan kita percayakan pada Yesus. Bapak Mama, kalau dikatakan begitu berarti ya sudah Bapak Pendeta, kami pun hidup juga. Kami sebagai orang Kristen tentu kami akan memusatkan kami punya perhatian kepada Yesus. Bapak Mama, apa yang saya sebutkan tadi, memusatkan dan mempercayakan hidup kita pada Kristus itu bukan perkara yang mudah. Mengapa? Karena ada orang-orang juga yang justru menempatkan Yesus itu mereka pandang sebagai batu sandungan. Mereka tidak percaya kepada firman Allah. Cara hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan bilang begini, tidak begini. Jadi Bapak Mama, tidak mudah untuk memusatkan kehidupan kita pada Kristus. Apalagi di tengah-tengah zaman kekinian.
Orang bikin jahat kemudian menikmati kejahatan dan bermewah-mewah. Tentu kita pun tergoda untuk melakukan hal yang sama. Tapi kita sebagai orang Kristen, hidup kita harus dipusatkan dan mempercayakan hidup kita kepada. Itu tidak mudah, gampang-gampang susah. Setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, dia pun cara hidup, dia pun sikap hidup harus sesuai dengan firman Allah. Bila orang percaya menjadi batu sandungan, maka mereka akan membuat orang jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan kita sebagai orang percaya bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu yang hidup dengan berpusat pada batu penjuru yang utama, yaitu Kristus Tuhan. Apa arti menjadi batu hidup bagi kita? Menjadi batu yang hidup artinya Bapak Mama, kita pun sikap hidup, kita pun perbuatan-perbuatan itu sepadan dengan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Dengan demikian Bapak Mama, kita menjadi umat yang percaya kepada Kristus dan menyaksikan iman kita serta keyakinan kita itu di tengah-tengah dunia. Bagi kita yang telah merasakan dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, kita dipanggil untuk menjadi saksi karya Tuhan itu dan memberitakannya kepada orang lain. Bapak Mama, Saudara-saudara yang dikasihi itu, kita memulai bulan budaya saat ini. Dan kita hidup dan interaksi kita di tengah-tengah kehidupan ini, kita berjumpa dengan berbagai keberagaman yang ada. Suku, budaya, ada begitu banyak agama, ada begitu banyak pemikiran-pemikiran. Masyarakat yang beragam. Dan kita orang Kristen, kita ada di tengah-tengah itu. Bapak Mama, keberagaman itu baik. Keberagaman itu kekayaan. Tapi kalau kita tidak pandang itu sebagai kekayaan yang menjadi modal kita, keberagaman itu juga mampu untuk memecah belahkan kita dan menghancurkan kehidupan kebersamaan kita. Dan pertama Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang 10 ini mengajak kepada kita. Yesus Kristus menjadi batu penjuru bagi bangunan. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita menjadi orang Kristen. Tidak hanya sebatas Kristen di mulut dan Kristen KTP. Tidak hanya sekedar Kristen yang hanya Kristen kelihatannya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita harus menjalani hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan hanya bilang aku ini orang Kristen. Tidak hanya berucap puji Tuhan. Tidak hanya berucap dalam nama Yesus. Tidak hanya berucap Tuhan tolong. Tidak. Tetapi lebih daripada itu Bapak Mama, kita dituntut sikap hidup kita yang sungguh-sungguh meneladani Kristus. Tak kalah dalam komunitas kebersamaan kita orang suka menebar fitnah. Ketika dalam kebersamaan kita banyak orang melakukan kekerasan, mendendam, korupsi, berlaku kasar terhadap yang lain, memperkaya diri sendiri. Orang-orang yang tidak jujur, sulit untuk memberi pengampunan, tidak menunjukkan kebenaran dan keadilan. Di tengah-tengah situasi seperti itu sebagai orang Kristen, pada saat itulah kita dituntut untuk menyaksikan tentang Tuhan melalui cara hidup kita yang tidak sejalan dengan apa yang saya sebutkan. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, tidak menjadi batu sandungan. Mengapa? Karena di situ pun ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi itu, Yesus Kristus batu penjuru bagi kita. Kita tidak hanya berbicara tentang orang yang berbeda iman,
yang seringkali menjadi batu sandungan, bukan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Tetapi di tengah-tengah kepercayaan kita sebagai orang percaya, praktek kehidupan kita juga tidak menjadikan Kristus sebagai batu penjuru dalam kehidupan kebersamaan kita, dalam bangunan milik Allah ini, dalam gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang zaman sekarang ini adalah zaman yang tidak mudah. Zaman yang kalau seandainya kita tidak bisa ikut arus, kita akan terhempas dan celaka. Kadang kita berpikir demikian. Untuk itu kadang-kadang kita juga ikut arus semua. Kita ikut cara bermainnya dunia ini. Kita tidak lagi menjadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam kehidupan iman kita. Dalam keberagaman, dalam perbedaan, dan dalam segala. Dan pertama Petrus mengingatkan, bangunan itu menjadi kokoh, bangunan itu menjadi kuat, hanya satu, menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Bagaimanapun kehidupan sebagai orang Kristen yang kita jalani selama ini, itu menjadi pertanyaan kita. Bagaimana? Apakah iman kita sungguh-sungguh bermakna bagi orang lain? Apakah kepercayaan kita kepada Kristus menjadi nyata dalam karya dan kesaksian kita dalam kehidupan keberagaman? Atau apa yang kita ucap di mulut berbeda dengan apa yang menjadi praktik kehidupan kita tiap-tiap? Saya kira itu juga seperti yang pertama Petrus pasal 2 ayat 1 bilang, buang semua itu. Cara hidup manusia lama yang seperti sudah saya buat daftarnya tadi. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memakai etnis Timor. Kita menghargai, kita pun budaya. Kenapa? Karena di dalam budaya itu Allah juga hadir di sana. Dalam liturgi tadi kita juga sama-sama mendengar bagaimana perjuangan orang Ampoang. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi yang bisa kita pakai, yang selaras dengan iman percaya. Yang selaras dengan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru. Dan itu yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Itu yang paling utama. Bulan Budaya mengajak kita kembali untuk melihat nilai-nilai kearifan dalam budaya kita yang sekarang ini sudah mulai tergerus dengan kemajuan zaman sekarang. Kadang-kadang orang sudah merasa risih memakai budaya dari milik sendiri dan lebih suka dan cenderung bangga dengan budaya-budaya asing. Kita mengakui Bapak Mama. Namun hari ini, pada bulan ini, mari kita kembali kepada budaya kita yang kaya ini, di mana di dalamnya juga Tuhan berkarya untuk kebaikan kita bersama. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin.